Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Namun laki-laki yang bernama Dodo itu masih berlindung di balik selimut yang cukup tebal. Tubuhnya nampak menggigil kedinginan. Wajahnya pun pucat. Dodo tidak menghiraukan omelan istrinya yang menggelegar seperti genderang mau perang. Dodo tahu jika Dodo harus bekerja. Dodo harus mencari uang. Akan tetapi, seluruh anggota tubuhnya mengatakan, tolong istirahat dulu. Jangankan untuk bekerja, sekedar bangkit dari tempat tidurnya pun rasanya sangat berat. Dodo paham jika omelan istrinya itu memang benar. Tapi hari itu, Dodo benar-benar sedang tidak enak badan. Kalau Dodo paksakan untuk kerja, takutnya besok-besok sakitnya tambah semakin parah. Sesekali Dodo memang menjawab omelan istrinya. Namun apalah daya. Satu kata Dodo jawab, satu paragraf telah beruntun keluar dari mulut istrinya. Sang istri yang tahu kalau suaminya sedang demam, rupanya tidak begitu peduli. Sang istri menganggap suaminya hanya manja dan malas. Laki-laki baru sakit sedikit saja kok tidak mau berangkat kerja, ucap sang istri. Omelan tersebut pun pada akhirnya membuahkan hasil. Sang suami menyingkapkan selimut. Dengan tubuh menggigil menahan rasa dingin, Dodo pun beringsut. Tanpa berkata apapun, Dodo segera mengambil kunci sepeda motor, lalu kemudian keluar dari rumah begitu saja. Doh, kalau kamu sakit, sebaiknya istirahat aja di rumah. Kenapa kamu malah ke sini? Sudahlah kamu pulang, daripada besok malah tambah parah kamu, ucap sang mandor proyek, menyuruh Dodo untuk pulang dan beristirahat di rumah. Sang mandor tersebut tahu, kalaupun dipaksakan kerja, hasilnya juga tidak maksimal. Namun Dodo bergeming. Dodo tetap memaksakan untuk bekerja di hari itu. Dodo adalah salah seorang tukang batu di proyek tersebut. Dodo termasuk salah seorang andalan karena pekerjaannya yang cepat dan rapi. Maka tidak bisa dipungkiri kalau setiap ada pekerjaan, sang mandor selalu mengajaknya untuk bekerja. Begitupun demikian, bayaran Dodo memang lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja lain. Dengan tubuh yang sebenarnya sangat membutuhkan istirahat, Dodo terlihat masih menangani pekerjaan yang memang lumayan berat. Hari itu Dodo memang tidak seperti biasanya. Sebentar-sebentar Dodo meletakkan peralatannya. Sang mandor pun tak jemu mengingatkan agar Dodo beristirahat saja. Kalau Dodo sakit, pekerjaan di proyek itu malah bisa berantakan jadinya. Memang ada beberapa tukang di sana, namun kemampuannya masih cukup jauh dibandingkan dengan Dodo. Beberapa pekerja sedang sibuk mempersiapkan pengecoran untuk lantai 3. Ketika mereka melihat Dodo yang tiba-tiba saja terhuyung, mereka pun panik. Karena saat itu, posisi Dodo berdiri memang berada tepat di pinggiran bangunan. Beberapa pekerja segera mendekat ke arah Dodo. Namun, mereka tidak bisa serta-merta lari begitu saja karena terhalang oleh rangkaian besi untuk tulang cor. Mereka berteriak keras-keras agar Dodo bertahan dengan berpegangan pada kolam-kolam besi. Namun naas, pegangan Dodo pada akhirnya pun terlepas. Teman-teman kerjanya tidak bisa berbuat apa-apa ketika tubuh Dodo meluncur deras dari lantai 3. Secara bersamaan, mereka semua melihat tubuh Dodo terhempas ke dasar lantai. Dari lantai 3 tersebut, mereka semua menyaksikan bagaimana tubuh Dodo menggelepar dengan kepala yang berdarah-darah. Mereka semua memang segera tiba di tempat Dodo jatuh. Namun, mereka hanya bisa bertangisan karena tubuh Dodo sudah tidak lagi bergerak sama sekali. Tanda-tanda kehidupan pun tidak lagi menyertai. Seketika itu juga, mereka semua dibuat sibuk. Ada yang menghubungi rumah sakit, ada pula yang menghubungi pihak keluarga Dodo.
Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, terlihat istri Dodo sedang sibuk mengerumpi dengan ibu-ibu tetangga. Istri Dodo belum tahu apa yang menimpa suaminya. Sang istri bahkan terlihat tertawa-tawa riang bersama beberapa tetangganya tersebut. Entah apa yang sedang mereka perbincangkan. Yang jelas, mereka terlihat sedang asik memamerkan kendaraan roda 2 mereka yang baru. Perbincangan para ibu-ibu tersebut terhenti sejenak ketika istri Dodo mengatakan kalau dia melihat suaminya pulang. Hal mana tentu saja membuat ibu-ibu yang lain merasa terheran karena mereka tidak melihat siapapun. Lalu beranjaklah istri Dodo dari tempatnya. Raut wajahnya nampak kesal karena kepulangan sang suami. Hal tersebut dikarenakan sedikit banyak telah mengganggu kesenangannya. Tidak biasanya sang suami pulang, apalagi bukan sedang jam istirahat. Istri Dodo tidak sempat berpikir mengapa suaminya pulang dengan berjalan kaki, kemana sepeda motor bututnya yang sering jadi bahan rundungan para ibu-ibu sekerumbulan gerumpi itu. Sesampainya di rumah, dengan ketus sang istri bertanya pada Dodo, mengapa jam segini sudah pulang? Sementara itu, Dodo yang terlihat pucat pasi tanpa gairah hanya menjawab kalau pagi tadi Dodo belum sempat berpamitan ketika pergi berangkat kerja. Mendengar jawaban tersebut, tentu saja hati sang istri semakin dongkol. Kata sang istri, berpamitan itu tidak penting. Yang penting adalah kerja, punya duit banyak dan bisa beli ini dan beli itu. Kemudian disuruhnya Dodo untuk berangkat kerja lagi. Kalau mau makan disuruh makan saja di warung karena sang istri belum memasak. Dek, maafkan Mas ya. Kalau belum bisa membahagiakanmu ya dek. Kamu jaga diri baik-baik ya. Mas pamit, ucap sang suami pada istrinya. Akan tetapi, uluran tangan itu tidak seujung jari pun diterima oleh istri Dodo. Hal tersebut membuat Dodo seperti merasakan kekecewaan yang mendalam. Tanpa menoleh lagi, Dodo pun keluar rumah. Istri Dodo bahkan tidak mengantarkannya sama sekali. Meskipun hanya sampai di depan pintu, tidak ada sedikit pun sikap hormat dan bakti yang ditunjukkan pada sang suami. Istri Dodo baru saja akan kembali bergabung ke ibu-ibu tetangga ketika istrinya mendengar sebuah suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Sang istri sangat mengenal tamunya. Tamunya tersebut adalah Mas Gondrong. Sang istri memanggilnya yaitu mandor proyek tempat sang suami bekerja. Istri Dodo pun segera mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, sang istri segera menanyakan keperluan tamunya tersebut mengingat suaminya baru saja keluar rumah. Mas Gondrong terlihat agak canggung untuk segera menjawab. Sang tamu bahkan sedikit mengerenyitkan dahi ketika tuan rumah mengatakan kalau suaminya baru saja keluar rumah. Sungguh sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena justru kedatangannya tersebut ada sangkut pautnya dengan Dodo, suami sang tuan rumah. Jadi, suami Mbak baru saja pulang, terus pamit berangkat kerja lagi, begitu? Tanya Mas Gondrong untuk memastikan. Sang istri pun kembali menerangkan kalau benar-benar suaminya baru saja pulang dan pamit untuk pergi kerja lagi. Jadi begini Mbak Rina, maaf sebelumnya kalau kedatangan saya agak mengganggu Mbak Rina. Kedatangan saya kemari karena saya membawa kabar yang kurang baik Mbak. Sebelumnya tolong Mbak Rina yang tabah ya. Mas Gondrong pun nampak ragu untuk melanjutkan kabar yang akan disampaikannya tersebut. Istri Dodo yang siap mendengar sudah akan bangkit untuk membuatkan minum, namun dicegah oleh sang tamu. Mas Gondrong diam sejenak, lalu dengan nada berat sang tamu melanjutkan. Jika tadi sekitar pukul 10, Dodo mengalami kecelakaan saat bekerja. Dengan terbata-bata, Mas Gondrong pun menyampaikan juga berita duka tersebut meski tidak terlalu lengkap secara kronologis. Sedetik dua detik, Rina memang masih belum mempercayai berita tersebut
karena jelas-jelas suaminya baru saja pulang. Namun saat tamunya kembali memintanya untuk bersabar, tak urung, istri Dodo pun tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya itu. Meski sang istri seringkali tidak hormat pada sang suami, namun berita duka tersebut jelas-jelas telah menjadi pukulan berat baginya. Apalagi berita yang disampaikan Mas Gondrong bahwa suaminya telah meninggal dunia. Tentu hal tersebut bukan cerita candaan atau sekedar guruan saja. Selintas apa yang telah sang istri lakukan semenjak pagi pada suaminya langsung menyerap hatinya. Bagaimana sang istri mengomel tidak karuan. Padahal sang istri tahu jika suaminya sedang tidak enak badan. Bagaimana saat suaminya sedang bekerja dalam kondisi sedang sakit, sang istri justru berleha-leha bersama para ibu tetangga. Bagaimana suaminya tidak pernah marah meskipun sang istri kerap mengecewakan hatinya. Rasa cemas, menyesal, sedih dan entah rasa lain tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam hati. Air matanya telah mengalir tanpa sang istri sadari. Suaminya baru saja pulang dan berpamitan. Bahkan uluran tangan suaminya sama sekali sang istri tidak menghiraukannya. Seandainya dan seandainya sang istri tidak mengomel, seandainya sang istri lebih sayang pada suaminya, seandainya sang istri tidak membiarkan suaminya pergi, tangis pilu itu pun pecah sudah. 3 hari telah berlalu. Semenjak meninggalnya sang suami, Rina semakin menyadari kesalahannya selama ini. Sang istri pun menceritakan semua kesalahannya dan sikapnya selama ini pada orang tua maupun mertuanya. Sang istri benar-benar menyesal. Sekali lagi, andai sang istri tahu akan begini jadinya, andai waktu bisa diputar kembali, sang istri akan menjadi istri yang hormat pada sang suami. Namun semua telah terjadi dan tinggal penyesalan. Karena waktu tidak akan bisa diputar kembali. Rina terkesiap karena merasakan sesuatu yang dingin sedang melingkar di perutnya. Rina merasakan ada seseorang sedang memeluknya dari belakang dan orang yang selalu melakukan itu tidak lain adalah suaminya. Rina pun bergumah memanggil nama Dodo. Namun Rina kembali menyadari dalam kesendiriannya. Tiba-tiba Rina merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Rina rindu dengan suaminya. Rina rindu bau keringat suaminya. Rina rindu sikap mengalah suaminya. Dan Rina rindu semua hal tentang suaminya. Rina, di dalam lamunannya, Rina merasa namanya dipanggil. Akan tetapi, baik ayah kandung maupun mertuanya sudah tidur semenjak tadi. Rina. Lagi-lagi Rina mendengar namanya dipanggil. Rina sangat mengenali suara tersebut. Yang tidak lain adalah milik suaminya. Suara panggilan yang disertai dengan erangan kesakitan. Kerinduan yang menusuk-nusuk ke dalam ulu hati tersebut seketika berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Rina berprasangka jangan-jangan suaminya membawa dendam padanya, lalu arwahnya kembali dan menterornya. Suara erangan tersebut belum juga berhenti. Rina yang semakin ketakutan pun mencoba memejamkan mata. Mungkin dengan berlindung di balik selimut, Rina akan sedikit aman. Matanya memang terpejam, namun jangankan tidur, sekedar untuk menghirup nafas pun Rina takut. Di balik selimut, telinganya menangkap sebuah suara yang berderai-derai. Rina yakin kalau suara tersebut berasal dari tirai gorden yang terhempas karena tiupan angin. Akan tetapi, Rina tidak merasa kalau membuka jendela. Lalu angin yang bertiup keras tersebut berasal dari mana? Terudung rasa takut bercampur penasaran. Tak urung, Rina pun memberanikan diri menengok dari balik selimut. Dan benar saja, gorden tersebut sedang melambai-lambai karena terhempas oleh angin.
Namun Rina melihat jendela kamar tersebut masih tertutup dengan rapat. Rina pandangi sekali lagi jendela itu. Siapa tahu memang belum Rina tutup. Pada saat itulah, secara tiba-tiba muncul sebentuk kepala berdarah-darah dari luar jendela. Rina, Rin. Kepala tersebut memanggil-manggil namanya. Meskipun kepala tersebut tampak berlumuran darah, namun Rina yakin kalau kepala tersebut adalah kepala suaminya. Rina menjerit keras saat sebuah tangan melambai-lambai ke arahnya. Beberapa orang yang mendengar jeritan tersebut segera berhamburan ke dalam kamar dan melihat Rina dalam kondisi linglung dan pucat pasi. Waktu bergulir sangat cepat. Sampai hari keempat setelah meninggalnya Dodo, suasana mencekam masih sangat terasa di rumah Rina. Rina masih mendengar suara suaminya memanggil-manggil namanya. Di malam itu, Rina bahkan dikejutkan oleh suara mesin sepeda motor milik suaminya yang menyala sendiri. Suara sepeda motor tersebut semakin kencang Rina dengarkan. Setelah itu, Rina kembali mendengar suara suaminya yang kali ini suara sang suami mengajak agar Rina memboncengnya. Rina yang ketakutan pun tidak memperdulikan suara itu. Dengan cepat, Rina berlari dari kamar untuk menuju kamar ibunya. Namun Rina terheran ketika di ruang tengah, Rina mendapati sepeda motor ternyata dalam keadaan mati. Gangguan-gangguan yang Rina rasakan bukannya tidak diketahui orang tuanya. Namun orang tua Rina mengatakan kalau aktivitas yang mengganggu tersebut bukanlah Dodo suaminya. Aktivitas tersebut adalah ulah jin yang mungkin ikut kecewa karena sikap Rina pada Dodo. Hanya doalah yang bisa Rina lakukan kini sehingga suaminya tenang di alam sana. Rina melihat suaminya dengan dandanan yang rapi. Rina melihat suaminya tersenyum kepadanya. Rina mendekat ke arah suaminya itu. Dipeluknya erat-erat seperti tengah meluapkan kerinduan setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Dek, maafkan Mas ya kalau belum bisa membahagiakan kamu ya Dek. Tolong jaga diri baik-baik ya Dek. Mas pamit. Dodo lantas mencium kening istrinya. Lalu kemudian tanpa menoleh lagi, Dodo berjalan meninggalkan Rina. Rina pun terbangun dari tidurnya. Tanpa terasa, air matanya kembali mengalir. Rina teringat akan sikapnya dulu. Betapa kini Rina telah kehilangan sosok yang terbaik dalam hidupnya. Orang yang tulus menyayanginya. Orang yang sangat sabar dan pengertian. Mungkin suaminya memang tidak memberi kekayaan berupa harta benda. Namun Rina sadar atau tidak, suaminya telah memberikannya ketenangan batin. Rina tidak bisa memendung air matanya. Di dalam tangisnya, Rina berbisik lirih meminta maaf pada Dodo. Rina sadar bahwa surganya ada pada ridho sang suami. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.